Oke. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi saya menyampaikan sedikit pendahuluan tentang drug discovery, design, and development, kita masuk ke bagian pertama yaitu drug discovery. Drug discovery adalah sebuah usaha untuk menemukan sebuah lead compound. Ya, ini menemukan lead compound. Lead compound atau senyawa penuntun adalah senyawa yang telah diketahui memiliki aktivitas tertentu, tetapi untuk digunakan dalam pengobatan dia masih memerlukan optimasi farmakokinetik dan farmakodinamik. Itu yang dimaksud dengan lead compound atau senyawa penuntun. Oke, kita langsung masuk ke drug discovery. Nah, pada bab ini kita akan membicarakan apa sih yang dilakukan oleh suatu industri farmasi atau mungkin universitas-universitas dalam upayanya untuk menemukan sebuah lead compound. Nah, dalam menemukan lead compound atau tahapan dalam drug discovery yang pertama adalah choosing a disease, memilih penyakit. Ya, dikatakan di sini memilih penyakit atau menentukan penyakit apa sih yang akan kita carikan obatnya. Di sini penting, nah untuk memilih penyakit apa yang kita carikan obatnya tentu ada berbagai pertimbangan. Nggak mungkin juga kan seorang peneliti misalkan seorang ilmuwan dia mencari obat untuk segala jenis penyakit, itu tidak mungkin. Maka dia biasanya menentukan dulu apa sih penyakit yang mana yang akan diobati. Kalau industri biasanya pertimbangannya ekonomis ya tentunya. Ketika misalkan suatu industri mau mendesain atau menemukan obat baru, maka pertimbangannya biasanya adalah ekonomi. Nanti ini kira-kira memungkinkan nggak dipasarkannya seperti apa, nanti harga jualnya bagus atau tidak, itu jadi pertimbangan. Tapi tentu yang lain kalau universitas bagaimana? Universitas mungkin akan beda lagi. Tergantung mungkin kondisi yang berkembang di masyarakat. Kalau sekarang mungkin karena wabah corona sedang sangat ramai gitu ya, maka mungkin akan fokus ke bagaimana menemukan obat anti corona atau mendapatkan vaksin corona misalkan. Atau beberapa lembaga yang bukan universitas, bukan industri farmasi misalkan, tapi dari organisasi filantropik, maka mungkin mereka akan lebih tertarik untuk melakukan penelitian menemukan obat-obat yang berguna untuk pengobatan penyakit-penyakit yang mungkin kurang diminati oleh industri misalkan. Misalnya tuberkulosis, mencari obat penyakit tuberkulosis, malaria, dengue itu mungkin tidak menarik bagi industri, tapi ini sebenarnya jumlah yang kenanya banyak gitu ya. Tapi yaitu kenanya di negara-negara yang masih berkembang. Jadi kalau industri mau mengembangkan obat tuberkulosis, buat industri mungkin ini dianggap kurang menguntungkan nantinya. Capek-capek harga jualnya kecil karena harus jualnya ke negara berkembang gitu. Maka ini biasanya untuk penyakit-penyakit seperti ini biasanya adalah menjadi lahannya organisasi filantropik. Nah, misalnya Wellcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation, Medicine for Malaria Ventures, ini mungkin akan lebih bergerak di pengobatan yang seperti ini. Nah, menentukan penyakit. Dasar yang lain bisa saja tergantung bagaimana pengalaman individu penelitinya. Mungkin memang penelitinya punya riwayat tertentu dengan suatu penyakit Nah, bisa saja itu menjadi dasar pemilihan penyakitnya. Oke. Setelah penyakitnya ditentukan, penyakit apa yang akan kita carikan obatnya, berikutnya masuk ke tahap berikutnya adalah memilih target kerjanya. Memilih target kerjanya, drug target, milih target obat. Ya, memilih target kerja obat itu sesuatu yang sangat krusial. Ya, krusial dalam mendesain obat. Jangan sampai kita salah dalam menentukan target kerja obat. Nah,
dalam menentukan target kerja obat, kita harus mengidentifikasi target kerja yang cocok itu di mana. Target kerja obat itu mana yang layak gitu ya. Nah, kita tentu saja dari suatu penyakit, kemudian kita mempelajari patofisiologinya. Nah, sepanjang perkembangan suatu penyakit itu kita telusuri. Ada reseptor apa saja, ada enzim apa saja, atau asam nukleat yang mana sih yang berpengaruh terhadap penyakit tersebut. Kemudian kita tentukan mana sih reseptor atau enzim atau asam nukleat yang paling berpengaruh terhadap perjalanan penyakitnya. Nah, kalau sudah kita tentukan apakah reseptor atau enzim atau asam nukleat yang kita pilih sebagai target, berikutnya adalah kita menentukan nanti obat ini mekanisme kerjanya harus seperti apa terhadap, misalkan kita udah memilih targetnya berupa reseptor gitu ya. Nah, reseptornya ini kita harus berpikir apakah reseptor ini harus di agonis atau di antagonis ya. Untuk istilahnya, untuk obat yang bekerja pada reseptor itu istilahnya ada agonis dan antagonis. Nanti kita pelajari lagi apa itu agonis, apa itu antagonis di kimia medisinal. Ya. Dan kalau misalnya targetnya berupa enzim, maka biasanya mekanisme kerjanya adalah menginhibisi enzim. Ya, obat itu menginhibisi atau menghambat kerja enzim. Ya, dalam menentukan target kerja obat. Ingat, ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Nah, ini contohnya agonis reseptor serotonin itu berguna dalam treatment migrain. Sementara antagonis dopamin, reseptor dopamin berguna sebagai antidepresan. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau misalkan ini kita mau pakai reseptornya serotonin atau dopamin ya tergantung penyakitnya. Kita mau mengobati penyakit migrain, maka target kerja yang kita pilih harusnya berarti adalah reseptor serotonin. Nah, reseptor serotoninnya diapakan? Mekanisme kerja obatnya sebagaimana terhadap reseptor serotonin? Berarti harus di agonis. Jangan sampai buat sebaliknya di antagonis, nanti tambah migrain. Gitu ya. Atau misalkan kita mau mengobati depresi. depresi. Nah, contoh reseptor yang bisa menjadi target kerja untuk depresi itu adalah reseptor dopamin. Nah, reseptor dopamin itu kalau di antagonis, dia depresinya turun. Berarti dia memiliki sifat antidepresan ketika si reseptor dopamin itu di antagonis. Kalau di agonis gimana? Kalau di agonis tambah depresi ya, karena sebagai depresan gitu. Kalau dia, nah ini makanya jangan sampai salah kita menentukan reseptornya dan juga menentukan mekanisme kerjanya. Walaupun misalnya udah reseptor, benar reseptor, tapi reseptornya yang mana harus ditentukan. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa, agonis atau mengantagonis. Ketika kita salah memilih, misalkan tadi kita maksudnya mau mengobati depresi, reseptor yang kita pilihnya reseptor dopamin, kemudian diagonis, maka yang terjadi si pasiennya tidak akan sembuh depresinya, yang ada tambah parah depresinya. Ya. Itu untuk pemilihan target. Adakah ketentuan-ketentuan khusus dalam memilih target? Tentu saja ada. Ya. Nah, untuk memilih target kerja obat, itu ada kriterianya, yaitu yang pertama kita harus melihat spesifisitas dan selektivitas target di antara spesies. Ini di antara spesies kan yang mau diobati manusia nih. Emang spesies yang lain pada manusia apa? Ya bisa berupa jamur, virus atau jamur, virus, bakteri ada dalam tubuh manusia, itu kan berarti spesies yang lain. Nah, kita harus membedakan ketika memang kita dalam pengobatan kita itu melibatkan dua spesies. Nah, kita harus lihat spesies yang mana yang harus dilawan dan kita tentukan spesifisitas dan selektivitasnya. Contoh yang mudahnya adalah kalau kita mau mengobati penyakit
yang disebabkan oleh bakteri atau infeksi bakteri. Nah, untuk mengobati infeksi bakteri, jadi bakterinya kan menyerang tubuh manusia, maka sedapat mungkin target yang kita pilih itu adalah target yang berupa bakterinya, jangan manusianya. Jangan enzim atau reseptor pada manusianya, tapi pilihlah enzim atau organel sel atau apa yang ada pada bakteri. Nah, dan setapat mungkin target yang kita pilih itu tidak terdapat pada manusia. Contohnya gini, ini penisilin. Penisilin kan dulu antibiotik ya. Nah, penisilin itu bekerja pada dinding sel dengan mengganggu biosintesis dari dinding sel bakteri. Nah, berarti dia kerjanya spesifik pada dinding sel bakteri. Mengganggu dinding sel manusia enggak, karena manusia tidak punya dinding sel, maka dia tidak akan mengganggu ke manusia. Dia akan menghancurkan si bakteri tanpa menghancurkan sel manusianya. Tuh, maka yang dipilih adalah ini, dinding sel, biosintesis dinding sel. Ya. Tuh contoh spesifisitas dan selektivitas antar spesies kalau kita dihadapkan pada adanya dua spesies. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak, ternyata kita dihadapkan pada ini penyakit ini disebabkan oleh benar-benar sistem di dalam tubuh manusianya, nggak ada campur, nggak ada keterlibatan spesies lain. Nah, maka kita harus melihat spesifisitas dan selektivitas dalam tubuh, ya. Selektivitas itu penting untuk kerja obat. Enzim harus hanya menghambat enzim target, tidak menghambat enzim yang lain. Jadi kalau misalkan kita mau mendesain satu obat, misalkan sebagai inhibitor enzim angiotensin converting enzim misalkan, ya usahakan sedapat mungkin si obat tersebut itu hanya menghambat si enzim angiotensin converting enzim tersebut, tidak menghambat enzim yang lain. Nah, ternyata bukan sampai segitu saja, bukan hanya dalam seantar enzim dengan enzim yang lain yang harus kita lihat spesifisitasnya, tapi dalam hal ini enzim kita juga harus melihat spesifisitas dan selektivitas di antara isozim. Ya. Idealnya inhibitor enzim itu harus menunjukkan selektivitas di antara berbagai isozim dalam suatu enzim. Bingung ya? Oke. Jadi gini, suatu enzim itu bisa memiliki beberapa isozim, namanya isozim. Isozim itu apa sih? Isozim itu adalah varian atau perbedaan struktural dari suatu enzim yang dihasilkan karena perbedaan sekuen asam amino atau struktur kuartenernya. Ya. Enzimnya sama, jadi satu enzim yang sama, tapi ada sebenarnya enzim yang sama, tapi dia beda isozim. Nah, isozim itu disebabkan karena adanya perbedaan sekuen atau urutan asam amino atau karena perbedaan struktur kuartenernya. Sebagai contohnya ini, ada 3 different isoform dari enzim nitric oxide sintase. Ini ada enzim nitric oxide sintase, dari namanya tahu dong ya, sintase berarti tugasnya mensintesis NO, nitric oxide. Nah, ternyata satu enzim ini saja dia punya 3 isozim atau isoform. Nah, ketika kita mau mendesain obat yang target kerjanya adalah NOS, nitric oxide sintase ini, kita harus lebih selektif lagi. Kita memilih mana sih isozim yang mana yang kita pilih, apakah isozim yang pertama, kedua, atau ketiga. Ya, itu. Nah, menentukannya bagaimana? Ya, kita pelajari lagi, hubungkan dengan patofisiologi penyakitnya. Itu untuk selektivitas dalam
tubuh, selektivitas dan spesifitas dalam tubuh. Berikutnya, ini spesies sudah ya dalam tubuh. Nah, ini obat-obat yang mentarget organ spesifik, organ atau jaringan spesifik bagaimana? Obat yang mentarget pentargetan obat terhadap reseptor terhadap subtipe reseptor spesifik sering obat ditargetkan memiliki spesifik organ spesifik. Ini maksudnya. Jadi misalkan kita itu ini. Jadi persebaran reseptor ini biasanya berhubungan dengan reseptor ya. Jadi reseptor itu persebarannya sama kayak tadi enzim itu punya yang namanya beberapa isozim, yaitu yang strukturnya berbeda karena sekuen asam aminonya atau struktur kuartenernya yang berbeda. Nah, reseptor juga itu punya beberapa subtipe. Suatu reseptor itu mungkin punya beberapa subtipe. Nah, beberapa subtipe ini dia akan cenderung menunjukkan organ tertentu. Artinya, kenapa organ tertentu? Karena setiap subtipe dari reseptor itu mungkin terdistribusinya tidak merata ke semua organ. Contohnya gini, reseptor beta adrenergik. Reseptor beta adrenergik di hati itu didominasi oleh beta 1. Ya. Sementara kalau di paru-paru itu beta 2. Ini sama-sama reseptor adrenergik beta, tapi subtipenya ada dua, beta 1, beta 2. Beta 1 itu lebih banyak di jantung, sementara beta 2 lebih banyak di paru-paru. Nah, berarti kalau kita mau mengobati penyakit yang melibatkan organ jantung, berarti reseptor yang kita pilih adalah reseptor beta 1. Ya, kalau penyakitnya di paru-paru, berarti reseptornya beta 2. Jelas ya? Itu yang berhubungan dengan menentukan spesifisitas terhadap organ dan jaringan. Ya. Oke, berikutnya ini dilewat. Ini ada istilah multi drug target. Ya, dalam hubungannya dengan target ada namanya multi target drugs. Multi target drugs artinya obat-obat yang bekerja pada beberapa target, tidak cuma satu target. In certain disease and affliction, there can be advanced eating number of. Jadi beberapa ini jadi nanti kita pelajari lagi. Jadi beberapa obat itu ada yang dirancang, ada beberapa obat yang dirancang supaya bekerjanya pada 2 atau 3 target yang spesifik. Nah, obat-obat yang seperti ini biasanya tujuannya apa? Ya tujuannya biasanya untuk menurunkan dosis, menurunkan resiko toksisitas juga. Misalkan pada pengobatan kanker itu mungkin kita nggak cukup kalau mengobati kanker itu hanya terhadap satu target saja, harus melibatkan beberapa target. Maka dirancanglah satu obat yang bisa bekerja pada beberapa target sekaligus. Ya, itu tahap dalam menentukan target kerja obat. Setelah menentukan target kerja obatnya, langkah berikutnya dalam penemuan obat atau drug discovery adalah identifikasi bioassay. Bioassay itu gampangnya ya uji aktivitas. Jadi kita menentukan metode untuk menguji aktivitasnya. Jadi targetnya sudah ada, kemudian targetnya sudah dipilih gitu ya, udah dipilih. Misalkan saya mau targetnya adalah reseptor beta 1. Nah, bagaimana mengujinya? Menguji bahwa nanti saya punya senyawa itu aktif terhadap target yang saya pilih tadi. Mana caranya? Nah, ini harus kita pilih metode bioassay yang cocok.
Pemilihan metode bioassay yang benar untuk sistem pengujian itu krusial, ya. Pengujian harus simple, cepat, dan relevan, dan biasanya dilakukan pengujian untuk sejumlah senyawa, untuk sejumlah banyak senyawa. Ya, jadi ketika kita mau menguji senyawa, menemukan obat baru, kita harus cari metodenya yang simple, sesederhana mungkin, hasilnya cepat, hasilnya relevan. Ya, human testing is not possible. Ya, ya masa ngujinya langsung ke manusia, nggak mungkin lah ya. Kan terlalu cepat. Kita misalkan punya 1000 calon senyawa gitu, kemudian diujikan ke manusia, kasihan dong, ya, kasihan manusianya. So, ada beberapa metode bioassay yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu uji in vitro. Ini ada istilah bagus. Jadi dalam pengujian tadi saya sebutkan ya, untuk mencari metode bioassay yang cocok itu prinsipnya harus simple, cepat, dan relevan. Atau strateginya itu dikenal fail fast, fail cheap. Ya, gagal cepat, gagal murah. Jadi ya oke lah, semakin cepat gagalnya, tapi semakin harganya sedapat mungkin, biayanya murah gitu ya. Metode yang pertama adalah metode in vitro. Uji in vitro dilakukan tidak melibatkan hewan percobaan ya, tidak melibatkan hewan percobaan. Tapi dia menggunakan jaringan atau sel atau enzim yang spesifik ya. Jadi dalam uji in vitro, media pengujiannya adalah bisa berupa jaringan atau sel atau enzim spesifik, biasanya yang udah diisolasi gitu ya. Nah, misalnya inhibitor suatu enzim dapat diuji terhadap larutan yang berisi enzim murni. Jadi ada enzimnya dalam suatu media gitu ya, diujikan calon senyawa obatnya. Nah, kita lihat ada penghambatan atau tidak terhadap enzim itu. Ini contoh metode in vitro ya. Selain tes in vitro, ada juga yang lain, yaitu uji in vivo ya. In vivo itu adalah uji pada manusia. Ya. Uji pada hewan biasanya menggunakan hewan percobaan. Ya, menggunakan hewan percobaan. Kira-kira mudah atau lebih susah kalau pakai in vivo? Ya, untuk tahap awal tentu ini lebih susah. Ya, dari segi biaya tentu lebih mahal. Kemudian respon atau data yang kita peroleh hasil ujinya itu tidak bisa cepat, lebih lama ya. Kalau dengan menggunakan in vitro lebih cepat sebenarnya. Kalau in vivo kan enggak. Karena kalau in vivo kan kita memberikan suatu senyawa ke hewan percobaan, ada proses ADME-nya dulu sampai dihasilkan ADME dulu, farmakokinetik, kemudian baru ke farmakodinamik, baru kita lihat ada respon enggak. Nah, berarti metode in vivo itu kelemahannya ya. Nah, ini ada transgenic animal atau hewan transgenik sering digunakan dalam uji in vivo. Apa sih hewan transgenik itu? Hewan transgenik adalah hewan yang kode genetiknya telah dirubah. Jadi hewan transgenik adalah hewan yang kode genetiknya telah dirubah. Misalkan kita ingin replace menggantikan beberapa gen tikus dengan gen manusia. Harapannya karena obatnya dirancangkan buat manusia, maka hewan percobaannya dibuat supaya mirip dengan kondisi pada manusia. Maka dibuatlah hewan transgenik. Tadi gen tikusnya diganti dengan gen manusia. Tikus menghasilkan
sehingga tikus menghasilkan reseptor atau enzim yang ada pada manusia yang kemudian akan menjadi target kerja obat. Alternatively atau pilihannya, gen tikus harus dirubah sehingga menjadi sakit, gitu ya. Atau kalau tadi kan diganti gennya. Nah, kemudian ini ada juga yang misalkan si gen tikusnya itu dirubah supaya yang misalnya tadinya dia nggak sakit, gitu ya. Nggak sakit, misalkan kita mau menguji obat kanker, mau mencari obat kanker payudara, ini breast cancer. Nah, si tikusnya itu si gennya itu dibuat supaya dirubah sedapat mungkin supaya si tikusnya itu sakit kanker payudara. Jahat ya. Ya, dibuat sakit payudara. Kemudian baru ketika si tikusnya sudah sakit kanker, kemudian baru diuji dengan beberapa obat. Nah, baru kita lihat senyawa mana sih yang menyembuhkan kankernya tadi. Gitu ya. Itu metode in vivo, ya. Selain metode in vivo, itu ada HTS, High Throughput Screening. Ya. Ini metode bioassay yang ketiga, ada HTS, High Throughput Screening. Ini merupakan robotic and miniaturized in vitro test. Sebenarnya HTS itu hampir sama dengan metode in vitro, tapi ini dilakukannya secara massal dan otomatis, gitu ya. Biasanya di industri-industri itu kita punya berapa ribu senyawa yang akan diuji. Nah, dilakukan pengujiannya itu dengan HTS sekaligus banyakkan. Tuh. Ini HTS-nya. Pada prinsipnya HTS itu sama dengan metode in vitro. Oke. Terus metode bioassay yang lain ada tes validity atau validitas, uji validitas. Beberapa validitas prosedur pengujian itu mudah. Sebagai contoh, agen antibakteri dapat diuji secara in vitro melalui pengujian keefektifannya dalam membunuh sel bakteri. Lokal anestetik dapat diuji secara in vitro pada bagaimana memblok aksi potensial pada jaringan syaraf. Ya. Ini tes validity. Kemudian metode yang lain ada apa lagi? Oh ya, ada screening. Screening itu penapisannya, screening itu ya kayak menyaring gitu ya. Kalau kita punya 1000 senyawa, mana sih kira-kira yang aktif? Nah, menyaringnya melalui NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Kok bisa NMR untuk menguji aktivitas gitu ya? Kan ini kita lagi menguji aktivitas senyawa ya. Bisa. Karena ternyata pada dasarnya sebenarnya NMR itu untuk melihat adanya interaksi tidak antara target dengan dengan molekulnya, dengan calon obatnya. Nah, dalam ini kenapa kok bisa digunakan si NMR itu? Nah, NMR itu bentar, saya lupa. Intinya kalau kenapa bisa menggunakan NMR, jadi biasanya terpisah dulu. Jadi calon-calon senyawa yang sedang di screening itu pertamanya diradiasi dulu dengan NMR. Nah, dengan NMR itu senyawa-senyawa yang tunggal itu akan memberikan spektrum. Tapi kalau dia berikatan dengan protein,
satu senyawanya itu berikatan dengan protein, asumsinya kalau berikatan dengan protein targetnya berarti dia menghasilkan efek. Nah, maka dia tidak akan menghasilkan spektrum. Itu maksudnya. Jadi gini, dalam screening dengan NMR, kita misalkan punya 100 senyawa yang akan diuji terhadap target, protein target tertentu. Nah, 100 senyawa ini masing-masing sendiri itu diukur NMR-nya. Nah, masing-masing itu akan menghasilkan spektrum NMR. Sementara kalau protein karena molekulnya besar atau protein targetnya molekulnya besar, dia tidak akan menghasilkan spektrum. Itu pertama terpisah. Nah, kedua, kemudian calon senyawa tadi yang 100 tadi diuji bersama-sama dengan protein targetnya. Kalau dia menghasilkan spektrum, dihasilkan spektrum berarti kan molekul calon obatnya itu tidak berikatan dengan target. Asumsinya berarti tidak ada aktivitas. Sementara kalau ada molekul yang kemudian diukur molekul yang diukur bersama dengan protein dan tidak menghasilkan spektrum, berarti si molekulnya itu berikatan dengan protein targetnya. Nah, asumsinya ini dianggap menghasilkan respon atau memberikan efek. Ya, itu pengujian dengan NMR. Selain dengan NMR, yaitu ada juga dengan screening afinitas. Ini sekilas saja, nanti silahkan kalian baca lagi. Screening afinitas. Kemudian ada SPR, itu surface plasmon resonance, baca juga. Kemudian ada isothermal titration calorimetry. Ini silahkan dibaca. Kemudian ada scintillation proximity assay. Kemudian yang terakhir ada virtual screening. Ini nanti kita akan pelajari untuk virtual screening. Nanti di kimia medisinalnya kita akan pelajari apa itu virtual screening. Ini kalau tadi kita udah belajar yang in vitro, in vivo. Nah, virtual screening adalah salah satu metode yang in silico. Apa artinya? In silico itu artinya kita lakukan penapisannya dengan menggunakan piranti komputer. Ya, nanti kita pelajari di kimia medisinal. Itu beberapa metode bioassay yang bisa kita gunakan untuk menguji aktivitas calon senyawa. Nah, sudah menentukan target, sudah menentukan metode bioassay. Nah, yang keempat dalam penemuan obat adalah finding a lead compound, menemukan lead compound-nya. Kan udah ada metode ngujinya. Terus sekarang tinggal cari yang diujinya siapa. Gitu ya, mau di screening itu senyawa mana aja. Dari mana sih senyawanya? Nah, target sudah ditentukan, sistem pengujian juga sudah ditentukan. Nah, tinggal kita cari. Kita tinggal seleksi senyawa-senyawa yang mana. Nah, senyawanya bisa untuk menemukan lead compound-nya itu kita bisa dengan lakukan screening dari natural product atau produk-produk bahan alam, ya. Produk bahan alam sudah banyak yang terbukti bisa jadi obat kayak yang tadi saya sebutkan sebelumnya, misalkan ada kokain, ada morfin, ada digitalis, ada quinin, ada nikotin, ada muskarin dan lain-lain. Itu semuanya dari bahan alam, ya. Bahan alamnya bisa berupa dari tumbuhan. Ya, dari tumbuhan itu tadi semuanya morfin, kokain, digitalis, quinin, tubokurarin, muskarin itu semuanya dari tumbuhan. Ya, sudah banyak yang digunakan, sudah lumayan banyak yang digunakan, dan masih banyak lagi yang lain yang mungkin belum kita ketahui, dan itu masih memberikan peluang buat kita untuk terus melakukan penelitian. Selain dari tumbuhan, bahan calon obat juga bisa kita peroleh dari mikroorganisme, ya, mikroorganisme, bakteri, virus itu juga bisa jadi obat, ya. Kemudian alga laut misalkan, ya,
laut kita kaya akan mikroorganisme, dan mikroorganisme itu masing-masing punya metabolit sekunder yang mungkin bisa kita gunakan dalam pengobatan. Selain dari mikroorganisme, ya ini ada marine source ya, dari sumber laut, biota laut, misalnya coral, spong, fish, mikroorganisme laut itu juga bisa jadi sumber untuk menentukan lead compound. Berikutnya bisa dari sumber hewan juga ya. Beberapa sumber hewan. Ini dari sumber hewan kurasin misalkan yang sudah ada ya. Ini bisa jadi bahan obat, yang lain juga sangat mungkin dikembangkan. Kemudian selain dari bahan obat ada venom and toxin. Venom dan toksin itu berasal dari hewan. Hewan juga ya. Venom dan toksin itu bisa berasal dari hewan, tumbuhan, ular itu ya hewan juga ya, bisa dari hewan. Nah, ini venom dan toksin itu bisa dia merupakan racun kan ya. Nah, sebagai racun, kenapa dia bisa menghasilkan racun itu sebenarnya kan aktivitas biologis juga ya. Aktivitas biologis, ketika dia ada aktivitas biologis berarti ada interaksi biologis juga. Nah, berarti dia potensial untuk dikembangkan untuk dijadikan obat. Ya, racun dan obat itu kan bedanya tipis ya kan? Nah, itu. Kemudian selain itu dari sumber yang lain ada medical folklore. Folklore itu apa? Pengobatan rakyat. Misalkan ada dukun, bukan dukun ya, atau apa ya, tabib gitu ya, yang di masyarakat sudah dipercaya bisa mengobati dari ramuan-ramuannya. Nah, kita pelajari dari ramuan-ramuannya itu, kita bisa screening. Kira-kira yang aktif itu apa? Kita teliti lebih lanjut. Ya, itu medical folklore. Kemudian kalau screening, kemudian ini ada screening synthetic compound libraries. Ini juga nanti kita akan bahas yang tadi metode bioassay-nya antara lain pakai virtual screening. Nah, kalau kita menggunakan virtual screening, bahan yang kita screeningnya itu ini. Jadi senyawa-senyawa kimia yang ada di library. Library itu apa sih? Perpustakaan atau istilahnya database ya. Database senyawa-senyawa yang sudah pernah disintesis, kita screening lagi mana sih dari sekian ribu senyawa mana yang punya aktivitas ya. Itu sumber-sumber dari lead compound. Selain itu ternyata masih ada lagi, ini ada selain dari lead compound, mana tadi? Oh, ini existing drugs atau obat-obat yang sudah ada. Obat yang sudah ada ya udah Bu, enggak juga. Jadi dari obat yang sudah ada, kita itu sebenarnya bisa menemukan obat baru lagi atau istilahnya dibuat turunannya. Misalkan kita sekarang menemukan obat nih, obat yang dipakai punya aktivitasnya kurang kuat, tapi efek sampingnya tinggi. Nah, itu kita bisa modifikasi. Nah, dengan modifikasi atau istilahnya kita buat me too and me better drugs. Me too itu apa? Aku juga gitu. And me better, aku juga, tapi aku lebih baik gitu. Nah, misalkan ya, jadi kita dari obat yang sudah ada kita modifikasi supaya efeknya lebih baik, tapi misalkan efek sampingnya lebih sedikit gitu ya. Oke. Itu bisa jadi sumber lead compound juga. Ya. Tuh. Nah, berikutnya kalau sudah, nah kita sudah punya lead compound-nya. Nah, silakan ini bisa dibaca lagi. Oke. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya sumber lead compound. Nah, ini contohnya misalkan ini disebutkan di sini ada dari starting from the natural ligand or modulator ya, dari biasanya dari bahan yang ada dalam tubuh kita. Misalkan adrenalin dan noradrenalin adalah starting point untuk pengembangan agonis beta adrenergic.
ya. Karena kan si adrenalin itu sifatnya beta adrenergik. Nah, kita cari agonisnya. Ya, nanti kita juga belajar di kimia kimia medisinalnya tentang bagaimana mendesain agonis. Ya, mendesain agonis ataupun antagonisnya. Ini salah satunya. Kemudian produk enzim sebagai lead compound. Nah, produk enzim juga bisa jadi lead compound. Dan seterusnya boleh dibaca lagi. Terus ini masih ada lagi combinatorial and parallel synthesis. Nah, ini juga nanti kita ini cari lead compound cara yang lain juga bisa dengan sintesis paralel dan kombinatorial itu apa sih? Nanti kita bahas juga. Ini ada bahasanya di kimia medisinal. Kemudian ada CADD. Computer Aided Drug Design. Ini juga nanti kita bahas di kimia medisinalnya. Ini salah satu cara untuk mendapatkan lead compound. Kemudian ada serendipity. Oke, serendipity itu apa? Tidak sengaja ya. Kita mungkin juga menemukan obat secara tidak sengaja. Ini yang terakhir. Nah, itu cara-cara atau sumber-sumber untuk mendapatkan lead compound. Banyak sekali sumbernya yang bisa kita gunakan. Ya. Tuh. Nah, dari drug discovery harapan kita adalah mendapat lead compound. Nah, ini setelah mendapatkan lead compound, berikutnya kita lakukan isolasi dan purifikasi jika perlu. Ya, kalau tadi misalkan sumbernya dari tumbuhan, maka kita perlu isolasi dan purifikasi. Ya, tapi kalau enggak, ya enggak perlu gitu ya. Kalau obat senyawanya udah murni, enggak perlu purifikasi. Kemudian yang terakhir adalah penentuan strukturnya atau elusidasi struktur. Itu pun jika perlu. Oke, terima kasih.